Jagung tak akan panggil Mendak Julhas di kasus impor gula. Ini alasannya. Ini nih. Padahal Pak Julhas itu kalau setahu gua terseret juga dalam kasus ini, guys. Tapi nggak tahu ya, guys ya, karena mungkin dekat dengan pemerintah sekarang ataupun memang tidak terbukti melakukan tindakan korupsi ya, guys ya. Terserah Kejaksaan Agung lah. Yang penting berantas semua para koruptor di Indonesia, Pak ya. Halo para manusia, kembali lagi di channel Dua Kaki. Welcome back to with me. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, mudah rezeki, panjang umur, panjang anu ini dan itu, guys. Seperti biasa, kali ini gue pengen ngebacain berita tentang politik yang ada di Indonesia, ya kan? Karena hari ini banyak banget trending topik di Twitter. Salah satunya yaitu Pak Tom Lembong yang menjadi tersangka korupsi import gula pada era Jokowi, guys. Ini gue beneran terherman-herman ya, guys ya. Karena ini kasus udah lama banget, 2015. Pertanyaan gue, kenapa dan kemana pemerintah waktu di era itu gitu, guys? Kenapa sekarang baru diusut dan sekarang baru ditangkap dan menjadi tersangka? Gak usah banyak basa-basi lagi, langsung aja kita bacain beritanya seperti apa. Tapi jangan lupa buat kalian klik dulu tombol like, komen, dan subscribe di bawah ini. 3, 2, 1. Nah, lanjut ke Twitter. Gua support Tom Lembong. Dia politikus sejati yang tidak mengelak atas kasusnya. Dia tahu akan kasusnya akan dibuka, tapi dia tetap melawan dan bersuara untuk ketidakadilan. Apa kabar koruptor di barisan rezim Mulyono? Kapan mereka dipenjarakan? Ini kita ketahui Pak Tom Lembong ini ya, guys ya. Kemarin gua ikut demo di DPR, ada dia memberikan orasi juga kepada kita semua, memberikan kita semangat. Dan gua inget banget statement Pak Tom Lembong, diberi kecukupan oleh Tuhan untuk keluarganya ya kan, dan dia siap kalau dipenjarakan karena menjadi oposisi. Ini gua respectnya di situ Pak Tom Lembong. Dan kita lihat kemarin di komen-komen netizen ya kan, ada pro dan kontra juga, itu wajar. Ada yang membela Pak Tom Lembong dan ada juga yang hate comment tentang Pak Tom Lembong. Itu wajar dan itu perspektif kita masing-masing, guys ya. Detik-detik Tom Lembong mengenakan rompi pink ke Jagung dan diborgol. 5 Mendak era Jokowi impor gula, tapi hanya Tom Lembong yang jadi tersangka. Simak beritanya tiap Mendak. Ini kita lihat video Pak Tom Lembong di kantor Kejagung, guys, waktu semalam. Pak Tom Lembong menggunakan rompi berwarna pink ya kan, rompi tahanan, dan digunakan dan dipakaikan borgol, guys. Gua agak sedih juga di sini ya, guys ya. Tapi mau gimana lagi ya, guys ya. Kalau korupsi siapapun yang melakukan harus ditindaklanjuti, guys. Gue tidak membenarkan dan tidak setuju siapapun yang korupsi harus diberantas. Mau dia orangnya baik kek, mau dia orangnya apa kek, karena merugikan negara dan merugikan banyak masyarakat juga, guys. Lihat nih, Pak Tom Lembong masih tetap senyum. Kalau sebelahnya ini memang kayaknya udah tahu dia bakalan ditangkap, guys. Karena kosong banget matanya, guys. Tapi Pak Tom Lembong masih tetap senyum ya kan. Gua nggak tahu ya, memang Pak Tom Lembong ini kayak ngerasa nggak bersalah ataupun dia memang udah tahu bakalan ditangkap ya kan, guys. Tapi semoga aja Pak Tom Lembong ini diberikan jalan yang mulus, guys. Artinya mudah-mudahan nanti di pengadilan ada pembelaan dari Pak Tom Lembong dan dia terbukti tidak bersalah ya, guys ya. Tapi sekarang udah menjadi tersangka ini. Kejagung tak akan panggil Mendak Julhas di kasus impor gula. Ini alasannya. Ini nih. Padahal Pak Julhas itu kalau setahu gua terseret juga dalam kasus ini, guys. Tapi nggak tahu ya, guys ya, karena mungkin dekat dengan pemerintah sekarang ataupun memang tidak terbukti melakukan tindakan korupsi ya, guys ya. Terserah Kejaksaan Agung lah. Yang penting berantas semua para koruptor di Indonesia, Pak ya. Lanjut, Tom Lembong ditahan Kejagung karena kasus impor gula tahun 2015. Lalu kapan gantian Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, Luhut Panjaitan, Kaesang, dan Jokowi? Yang kemungkinan yang dipanggil ya cuma Airlangga Hartarto sama Zulkifli Hasan sih, guys ya. Kalau Pak Luhut sama Kaesang dan Jokowi kayaknya aman sih, guys. Karena ya gitulah, kalian bisa nilai sendiri ya, guys ya. Tapi semoga aja ada yang berani nih untuk meriksa mereka semua ya kan, atas dugaan-dugaan korupsi gitu, guys. Biar terbongkar dan agak ada bedanya sedikit pemerintah kita sama pemerintah zaman kemarin, guys. Gitu, guys ya. Kalau mau selamat, dekat saja sama kekuasaan, terutama sama Mulyono. Kalau sudah tidak berkuasa, dengan cara menjilat ke Fufu Fafa. Memang Fufafa bener-bener ya. Ini ugal-ugalan banget Fufafa ini, guys ya. Semoga aja nih negara kita semakin bener, guys ya. Soalnya ada Fufafa ya kan, guys. Lanjut, Tom Lembong pilih berseberangan sih. Coba ke Julhas, Airlangga, Dito aman pasti. Iya juga ya, guys ya. Ini Dito lagi, guys. Gua nggak tahu lagi ya kasus Julhas, Airlangga, Dito itu. Kalau Airlangga kemarin kalau nggak salah gua udah dipanggil ke Jagung ya. Inilah kasus suap alih fungsi hutan yang menjerat Zulkifli Hasan. Nah, ini dia, guys ya.
Seharusnya diperiksa juga nih guys. Tapi sekarang dia jadi menteri. Gua nggak tahu. Kalau dia diperiksa kan kemungkinan kabinetnya agak sedikit rusak. Tapi sekali lagi gue di sini nggak menuduh. Gue cuma mengira-ngira ya kan. Kalaupun memang terjerat, tolong diperiksa saja guys sebagai saksi. Gitulah guys ya. Lanjut, nggak ada hujan, nggak ada angin. Tiba-tiba Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka di kasus impor gula. Negara alami kerugian 400 miliar. Apa kabar kerugian 300 triliun? Tambang timah, tambang emas dan tambang lainnya. Yuk Kejaksaan RI usut tuntas ya. Semoga aja ya kan kasus 300 triliun itu terbongkar. Siapa saja pemainnya. Kejaksaan Agung lagi gacor-gacornya nih sekarang. Gue lihat-lihat udah mencapai hampir 1 triliun kemarin dapetin pensiunan Mahkamah Agung ya guys ya. Gue rasa sih Kejaksaan Agung punya alasan lah untuk nangkep-nangkepin para koruptor-koruptor di Indonesia. Apalagi di era Pak Prabowo ini. Pak Prabowo sangat menentang para koruptor-koruptor itu guys. Dan kasus mau berapa lama pun harus diusut ya. Tolong harus adil dan fair guys. Sekarang tahu kan kenapa dia dipecat? Jadi siapapun yang dipecat terus langsung dijadiin haters. Pasti karena dia melakukan sesuatu yang mencurigakan. Sesimpel itu saudara, hahaha. Ya gua nggak tahu ya, mungkin dipecat karena ini kasus korupsi ataupun ada kasus-kasus lain ataupun dia memang nggak ada ketidakcocokan lagi guys ya. Lanjut, banyak yang lupa bahwa Airlangga, Dito yang bahkan ada bukti dikembalikan uangnya itu tidak tersentuh sampai sekarang. Kalaulah Tom Lembong bersalah, jelas sekali hukum kita masih jauh dari kita adil. Karena hanya menyasar lawan-lawan politik saja. Benar banget ya guys ya. Kemarin ada Pak Airlangga dan Pak Dito yang barang buktinya sudah dikembalikan. Jelas banget itu di media sosial, tapi tidak diusut guys. Ya mungkin gue kira konsepnya adalah siapa yang bisa mengembalikan korupsinya aman kali guys ya. Kali guys, gue nggak tahu juga nih. Dia ex-menteri era Mukidi. Menteri adalah pembantu otomatis yang teken itu Mulyono. Mungkin Mulyono sekarang ketar-ketir tuh. Di Solo dia nggak aman. Makanya dia suka jalan-jalan tak berarah dan tanpa pengawalan. Aman lah, aman. Gue yakin dia aman kok guys. Pasti aman guys. Nggak ada dalam sejarah mantan-mantan presiden kita terjerat korupsi guys. Bakal tercoreng banget nama Indonesia guys ya. Lanjut, akhirnya password dari roti 400.000 Mas Kaisang terpecahkan. Kaisang beli roti 400.000, ternyata kode rahasia. Kode pesawat jet pribadi terpecahkan, kode roti 400.000 mehong terpecahkan, tinggal nunggu perkara ayam jago dan sushi. Siapakah setelah ini? Nah, itu dia guys ya. Entah kebetulan apa memang kayak gini alurnya ya kan. 400.000 dan kasus Pak Tom Lembong sejumlah 400 miliar guys. Oke guys, kalian silakan komen aja di bawah ini tentang Pak Tom Lembong ditangkap seperti apa. Dan tanggapan kalian bagaimana kasus koruptor-koruptor yang sedang ditangkap-tangkapin oleh Kejaksaan Agung. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Gua Dua Kaki undur diri, sampai jumpa nanti.